Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Safari Asidiki dengan NPM 2023 dan rekan saya yang bernama Nafar Arkan Hadi Putra dengan NPM 2023 Baik, langsung saja pada materinya. Di sini materi perhitungan algoritma a priori dengan Microsoft Excel. Algoritma a priori dalam data mining adalah algoritma klasik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan aturan asosiasi yang sering muncul dalam dataset transaksional. Aplikasi paling umum dari algoritma ini adalah pada market basket analis, yaitu analis keranjang belanja, untuk mengidentifikasi produk mana saja yang cenderung dibeli secara bersamaan. Ini ada konsep utama, yaitu ada dua konsep utama yang menjadi tolak ukur dalam algoritma a priori. Satu, support, yaitu dukungan, menunjukkan seberapa sering suatu item set kombinasi item muncul dalam seluruh transaksi. Support X, jumlah transaksi mengandung X atau total transaksi. Kedua, konfidensi, kepastian, menunjukkan seberapa kuat hubungan antar item dalam aturan asosiasi, yaitu seberapa sering item Y dibeli ketika item X telah dibeli. Konfidensi X ke Y, jumlah transaksi mengandung X dan Y, atau jumlah transaksi mengandung X. Prinsip a priori. Di sini algoritma a priori bekerja berdasarkan prinsip a priori, yaitu jika suatu item set sering muncul, maka semua offsetnya kombinasi item yang lebih kecil juga harus sering muncul. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu item set jarang muncul, maka semua supersetnya kombinasi item yang lebih besar yang mengandung item set tersebut juga pasti jarang muncul. Prinsip ini sangat penting karena membantu mengurangi jumlah kandidat item set yang perlu dihitung secara signifikan, sehingga prosesnya lebih efisien. Di sini ada contoh soal dan simulasi. Mari kita gunakan contoh kasus market basket analis dengan data transaksi sederhana. Di sini ada data transaksi. Yang pertama T001, yaitu item yang dibeli, roti, susu, sama keju. Yang kedua T002, roti dan keju. Yang ketiga T003, susu sama popok. Yang keempat yaitu roti, susu, sama popok. Yang kelima roti sama popok. Nah, di sini ada parameter yang ditentukan, yaitu minimum support, yaitu 60%, dan minimum confidence, yaitu 70%. Baik, langsung saja saya serahkan ke materi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan ke materi yang pertama, yang mana di sini ada langkah-langkah simulasi. 1. Menghitung frekuensi. 1. Item set atau buka kurung C1 dan L1. Kita hitung support untuk setiap item tunggal. Transaksi N adalah 5. Yang mana di sini ada item set memiliki kriteria yaitu roti, susu, keju, popok. Yang mana di sini roti memiliki frekuensi
4. Supportnya 4/5 sama dengan 80%. Maka di sini keterangan lebih dari 60%, maka di sini masuk L1 atau besar sama dengan 60%. Kriteria yang kedua yaitu susu. Di sini memiliki frekuensi memiliki 3. Supportnya 3/5 sama dengan 60%. Keterangannya yaitu lebih dari 60%, maka masuk L1. Kriteria yang ketiga yaitu keju. Memiliki frekuensi 2. Supportnya yaitu 2/5 sama dengan 40%. Keterangan di sini karena di sini supportnya 40%, maka keterangannya akan dieliminasikan atau dihapus, kurang dari 60%. Kriteria yang keempat yaitu popok, yang mana di sini memiliki frekuensi 3, supportnya 3/5 sama dengan 60. Ketika di supportnya 60% tadi itu, maka masuk di keterangan L1 atau lebih besar sama dengan 60%. L1 frekuensi item set roti, susu, popok yang masuk di L1. Item keju dieliminasi karena supportnya kurang dari 60%. 2. Menghitung frekuen. 2 item atau C2 dan L2 bentuk kombinasi pasangan dari item set L1 yang memiliki kriteria yaitu 3 ya, yang mana kriteria yang pertama yaitu roti sama susu, kriteria yang kedua yaitu roti sama popok, yang ketiga memiliki kriteria yaitu susu sama popok. Tinggal support untuk setiap pasangan item set C2, yang mana kriteria yang pertama roti sama susu memiliki frekuensi 2, supportnya 2/5 sama dengan 40%. Keterangan di sini karena di supportnya 40, maka keterangan di sini kurang dari 60%, maka dieliminasi. Kriteria yang kedua yaitu roti sama popok, memiliki frekuensi 3, supportnya 3/5 sama dengan 60%. Maka kalau di sini supportnya 60%, maka keterangan di sini lebih besar 60%, maka masuk di L2. Lanjut ke kriteria yang ketiga yaitu susu sama popok, yang memiliki frekuensi 2, supportnya 2/5 sama dengan 40%. Ketika supportnya sudah di bawah 60, maka di sini keterangan dihapus atau dieliminasi. Maka cuma yang masuk di L2 di sini roti sama popok di kriteria yang kedua. 3. Menghitung frekuen. 3 item set atau D3 dan L2. Karena hanya ada satu frekuen 2 item set atau L2 dan item set tunggal yang lolos L1 dan L1 adalah roti, susu, popok. Tidak ada kombinasi 3 item set yang dapat dibentuk dari L2 yang memenuhi aturan join dan pruning a priori. Yang mana buka kurung di sini aturan join A, B atau A, C sama dengan A, B, C. Jika ada, kita hitung supportnya. Dalam contoh ini tidak berhenti di L2, frekuen item set yang ditemukan adalah L2 sama dengan roti sama popok. 4.
pembentukan aturan asosiasi atau association rules. Dari L2 sama dengan roti sama popok, kita bentuk aturan hitung confidence-nya, aturan yang mungkin. Yang pertama yaitu roti sama popok. Jika beli roti, maka beli popok. Yang kedua, popok sama roti. Jika beli popok, maka beli roti. Perhitungan confidence. Yang pertama, confidence roti sama popok. Confidence roti sama popok dibagi confidence roti sama dengan di sini 3 dibagi 4 sama dengan 75%. Confidence yang kedua, di sini popok sama roti sama dengan confidence popok sama roti dibagi confidence popok sama dengan 3 dibagi 3 sama dengan 100%. Jawaban akhir, strong association rules berdasarkan Minkoff sama dengan 70%. Kedua aturan tersebut adalah strong rules, yang mana di sini roti sama popok memiliki supportnya sama dengan 60%, confidence-nya memiliki 75%. Yang kedua, popok sama roti, yang mana di sini supportnya sama seperti yang di atas barusan 60%, confidence-nya 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa item roti dan popok sering dibeli bersamaan. Pemasar dapat menggunakan informasi ini untuk strategi penempatan produk, pendekatan atau building. Sekian dari saya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.